warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kabarnya anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak pengen mengecek dulu nih ya kebersihan kalian, kemudian kerapihan kalian. Silakan tolong ditengok kanan kirinya ya. Barangkali masih ada sampah yang kotor, silakan nanti kalian bisa dibuang keluar ya. Oke, sudah? Ya, kalau sudah siap dan sudah rapi, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Untuk memulai belajar, baiknya kita bermulai dengan membaca doa. Doa dimulai. Ya, hari ini ada yang tidak berangkat? Kira-kira? Hadir semua ya, syukur ya, hadir semua ya. Oke, Bapak harap kalian menjaga kondisi kesehatan kalian, bisa beraktivitas atau bisa bersekolah ya seperti sebagaimana biasanya. Ya, di mata pelajaran Bapak kali ini ya kita akan belajar terkait dengan materi mengidentifikasi transportasi dan akomodasi perjalanan dinas ya. Tapi sebelum kita ke materi ya, Bapak pengen perkenalan dulu nih ya. Nah, ini adalah biodata dari profil Bapak ya. Kalian bisa lihat semuanya ke depan. Nah, motivasi hari ini. Hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Artinya, Bapak harap pada kegiatan pembelajaran kita hari ini, kalian jangan cuma mendengarkan saja, tapi kalian juga harus bisa melihat dan mengingat, agar nanti kalian bisa paham, mengerjakan, ya seperti itu. Sebelum kita memulai ke materi, Bapak pengen melihat kita ada asesmen dulu ya, mengetahui kemampuan awal kalian sejauh mana. Nanti linknya akan Bapak bagikan ke WhatsApp, silakan ke handphonenya mungkin kalian bisa dinyalakan ya. Linknya akan Bapak bagikan ke WhatsApp. Karena sudah, silakan kita lihat ke monitor lagi, lihat ke depan ya. Oke, ada yang masih ingat materi sebelumnya yang pernah kita bahas? Materi yang kemarin kita bahas pada pertemuan sebelumnya, apa yang dibahas? Boleh bisa sambil berdiri? Perencanaan perjalanan dinas pimpinan. Oke, pintar sekali. Kita kasih tepuk tangan ya. Luar biasa. Jadi kemarin kita telah membahas perencanaan perjalanan dinas ya. Oke. Nah, Bapak pengen menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi setelah nanti kalian mengamati materi atau menyimak video ya, atau misalkan PowerPoint dan bahan ajar, Bapak harap nanti kalian bisa mampu mengidentifikasi transportasi, akomodasi, dan anggaran perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat kerja ya, dan juga nanti harapannya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kemudian ini ada indikator pencapaian tujuan pembelajarannya. Nah, nanti Bapak harap kalian bisa mengidentifikasi persiapan perjalanan dinas nih sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat kerja. Apa aja sih persiapan transportasinya ya, baik itu darat, laut ataupun udara. Ini ada pemahaman bermakna yang pertama. Nanti diharapkan kalian itu dapat memahami lebih mendalam ya mengenai jenis-jenis transportasi, terutama ya terkait dengan kegiatan perjalanan dinas. Kemudian yang kedua, ya, peserta didik melalui kerjasama kelompok dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang direncanakan. Nanti di tengah pembelajaran atau di proses ada sebuah masalah yang nanti kalian akan kerjakan bersama-sama secara kelompok, ya. Nanti diharapkan juga kalian dapat bekal pemahaman dimensi profil pelajar Pancasila, ya. Kalian juga bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada sebuah pertanyaan nih, ya. Kalian bisa simak baik-baik. Jika kalian bekerja nanti ya, kemudian di suatu kantor, kemudian kalian bepergian, ya, transportasi apa yang akan digunakan, anak-anak? Bisa angkat tangan? Iya. Aura, silakan.
Oke, bagus, tepuk tangan. Nah, ini adalah jenis-jenis transportasi yang digunakan. Jadi kalian ketika perjalanan dinas, transportasi yang digunakan juga bukan hanya transportasi darat ya. Darat bisa itu naik kereta api, bisa itu tadi naik mobil. Kalau misalkan laut menggunakan kapal feri, atau misalkan udara mungkin menggunakan kapal terbang. Itu adalah salah satu jenis-jenis transportasi yang nanti kalian bisa gunakan ya. Nah, nanti di dalam pembahasan yang akan kita pelajari, yang pertama kita akan membahas terkait dengan transportasi darat, kemudian kita juga akan membahas terkait dengan transportasi laut, kemudian yang selanjutnya itu kita juga akan membahas terkait dengan transportasi udara. Ini langkah-langkah pembelajarannya. Langkah yang pertama, nanti kalian bisa mengamati tayangan PowerPoint ya, penjelasan dari Bapak, kemudian juga nanti ada video pembelajaran. Kemudian nanti setelah itu kita bisa berdiskusi dan tanya jawab ya. Bapak harap tadi berdasarkan hasil asesmen diagnostis kalian kelas ini cukup rajin ya, kemudian aktif juga gitu, dan paham terkait dengan jenis-jenis transportasi. Kemudian nanti langkah yang ketiga yaitu kita nanti akan mengerjakan LKPD ya, lembar kegiatan peserta didik ya. Kemarin kita sudah dibahas bahwa untuk pertemuan ini nanti kita akan diskusi dan membahas terkait dengan LKPD. Kemudian penilaian hasil belajar ya, nanti di akhir kita akan melakukan penilaian ya, yaitu baik menggunakan Google Form atau Quizzes ataupun juga menggunakan Word ya. Yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar yang pertama yaitu dari bahan ajar ya, itu kita nanti akan belajar dari bahan ajar. Kemudian yang kedua yaitu kalian juga bisa mencari informasi lain nanti melalui gawai atau melalui komputer di internet. Langkah selanjutnya adalah asesmen ya, asesmen diagnostik. Tadi kita sudah menyelesaikan asesmen diagnostik ya, terkait dengan kemampuan awal kalian atau pemahaman awal kalian terkait dengan materi pada pertemuan kali ini. Kemudian yang selanjutnya asesmen formatif, yaitu nanti Bapak juga akan menilai karakter kalian, karakter profil pelajar Pancasila ya selama proses pembelajaran ya gitu. Yang selanjutnya adalah asesmen formatif, yaitu mengerjakan soal-soal. Nanti juga di akhir proses kita akan mengerjakan soal-soal ya terkait dengan materi pada pertemuan kali ini. Yang selanjutnya adalah asesmen formatif mengerjakan LKPD yang nanti akan didiskusikan bersama dengan kelompok ya. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu persiapan transportasi. Nanti kita bisa simak, silakan kalian simak baik-baik video berikut ini ya. Tadi kita sudah menyimak video tips perjalanan dinas, yaitu di poin kedua ya, mempersiapkan tips perjalanan dinas. Tadi apa? Persiapkan. Oke, menyiapkan kelengkapan dokumen. Ya, silakan. Aura, boleh. Baik, untuk yang pertama yaitu menyiapkan kelengkapan dokumen dan menyiapkan akomodasi perjalanannya, menjaga kesehatan, lalu kita harus memilih outfit yang cocok, dan yang terpenting adalah mengatur schedule perjalanan kita. Oke, mengatur schedule perjalanan dinas. Oke, bagus, kita kasih tepuk tangan ya. Ya. Nah, kalau sudah selesai sesuai dengan diskusi kita yang kemarin, untuk kelompoknya sudah disiapkan, kita sudah ke bagian kelompok ya. Silakan nanti kalian dengan kelompoknya masing-masing kemudian diskusi, presentasi. Nanti lembar LKPD-nya akan Bapak kirimkan ya. Lembar LKPD-nya akan Bapak kirimkan ke WhatsApp ya, ke WhatsApp. Jadi silakan nanti kalian berkumpul dengan kelompoknya, kemudian diskusi. Kita kasih waktu 15 sampai 20 menit. Kemudian nanti kita presentasi, masing-masing kelompok presentasi ya. Presentasi masing-masing selama 5 menit. Kemudian kalau waktunya habis nanti masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk presentasi ya. Kalian juga bisa mencari informasi terkait dengan kasus tersebut ya, dengan bantuan memo ya, dengan bantuan komputer ya. Silakan kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan soal yang Bapak kirimkan via WhatsApp ya. Ya Pak. Itu kan banyak tuh ya, bisa cari di sini ya. Oke ya, kita cari informasinya atasnya dengan soal yang tadi yang ada kaitannya ya. Ya, karena ini diskusi atau kerjasama kelompok, silakan nanti kalian juga
mungkin menyiapkan untuk bahan presentasinya ya. Baik, waktunya sudah selesai ya. Silakan yang sudah kalian bisa kirimkan filenya. Untuk yang presentasi pertama adalah kelompok satu terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai studi kasus transportasi yang mengalami kendala jalan. Yang mau bertanya silakan. Iya. Oke, dari kelompok 2. Iya. Ya. Kita kasih tepuk tangan semuanya, baik untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya. Kalian sudah berusaha untuk terkait dengan penanganan masalah yang ada di LKPD ya. Ada yang mau merefleksikan mungkin terkait dengan pemecahan masalah yang tadi kita hadapi bersama-sama. Tadi kan kasusnya adalah mengalami delay atau cancel of flight ya, atau biar maskapai. Ada kompensasi nggak sih atas waktu yang diluangkan atau atas waktu yang terbuang gitu terkait dengan penerbangan yang telah dibatalkan? Oke, jadi harus dilandaskan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas. Oke, ya betul. Sekarang mengembalikan seluruh biaya tiket atau refund, ya itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah segera cari alternatif, ya bisa juga dengan mengganti dengan maskapai lain, ya atau juga dengan moda transportasi lain. Karena waktu yang kita gunakan itu atau waktu perjalanan dinasnya cuma dua hari. Nah baik. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan evaluasi ya. Untuk yang selanjutnya kita akan melakukan evaluasi. Ya nanti Bapak akan kirimkan link evaluasinya dalam WhatsApp. Silakan kalian bisa kerjakan ya. Silakan kalian bisa kerjakan link yang sudah Bapak bagikan ya untuk evaluasi waktu pengerjaannya sesuai dengan jam ya. 5 menit, 5 menit, 3 sampai 5 menit. Silakan kalian bisa kerjakan menggunakan HP kalian. Sudah selesai? Ya, sudah ya. Jadi alhamdulillah tadi untuk evaluasinya hampir semuanya sudah mencapai. Nah, dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin ada yang mau merefleksikan kembali. Dari awal tadi sudah dijelaskan bahwa dalam perjalanan dinas apa saja sih transportasi yang bisa kita gunakan dan apa saja transportasi seperti perjalanan di darat, laut, atau udara, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah apabila terjadi kendala atau lain. Dan yang tadi juga yang penting dijelaskan juga hal-hal apa saja sih yang harus kita persiapkan saat kita akan melakukan perjalanan dinas. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Menyimpulkan ya. Dalam melaksanakan perjalanan dinas, pimpinan staf administrasi kantor atau sekretaris diharapkan mampu menyusun perencanaan jenis transportasi yang akan dipakai dengan berlandaskan prinsip efisiensi dan efektivitas dengan tetap menyesuaikan keinginan pimpinan yang melakukan perjalanan dinas. Oke, kita kasih tepuk tangan ya. Terima kasih atas waktunya ya. Kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini, bagaimanapun kita harus mempersiapkan segala sesuatunya itu ya terkait dengan perjalanan dinas ya, mulai dari menyusun dan sebagainya harus dipertimbangkan, harus mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Untuk pertemuan selanjutnya, materi yang akan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mempersiapkan akomodasi perjalanan dinas ya. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelasnya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Silakan. Untuk menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Baca doa dimulai. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pak Amin hari ini secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik ya. Saya dengan Bu Ninggo mungkin hanya sitin saja ya, tidak akan memberikan komentar yang panjang ya. Nanti komentarnya setelah selesai semuanya direfleksi. Saya coba pakai pembelajaran ya semuanya. Yang jelas Pak Amin sudah melaksanakan ujian praktek pembelajaran aksi 1 ya dengan lancar ya. Mudah-mudahan nanti Pak Amin bisa mengedit videonya ya
yang berdurasi antara 10 sampai 15 menit. Ada sit-in-nya Bapak dan Bapak dengan Muningrum di awal, tengah-tengah, dan di akhir ya. Ada ya videonya ya, diedit ya nanti ya. Terima kasih Pak Amin ya. Mohon ya. Ya, selamat Pak Amin Mau masuk ya. lagi ke Ya, terima kasih. Silakan di Nanti di ininya di WA ya.